datang kepada dosen dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, saya Ignatius Yovandasi Nugroho dari kelas TI 23H akan mempresentasikan materi mengenai pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan yang merupakan bagian dari mata kuliah proses manufaktur. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana aspek teknis seperti manageability, toleransi, dan pemilihan parameter yang berpengaruh terhadap efisiensi biaya serta kualitas produk manufaktur. Oke, selanjutnya, what is manageability atau apa itu manageability? Manageability atau dalam bahasa Indonesia disebut kemampuan proses permesinan adalah istilah dalam teknik manufaktur yang menggambarkan kemudahan suatu material untuk diproses digunakan mesin per mesin seperti bubut, fries, bor, atau gerinda. Tapi ini bukan hanya tentang bisa atau tidaknya material tersebut diproses, tapi lebih ke pada seberapa efisienkah dan ekonomis proses tersebut dilakukan. Definisinya manageability. Manageability adalah sejauh mana suatu bahan dapat dipotong atau dikerjakan dengan mesin permesinan secara efisien dan ekonomis dengan pertimbangan beberapa aspek penting seperti yang pertama itu adalah umur pahat atau tool life. Yang kedua adalah kecepatan pemotongan atau cutting speed. Ketiga adalah gaya pemotongan. Keempat, kualitas permukaan benda kerja. Kelima itu ada temperatur proses pemotongan. Yang keenam ada pembentukan dan pengeluaran serpihan atau chip information. Dengan kata lain, manageability ini menentukan apakah suatu material itu bisa diproses dengan efisiensi waktu dan biaya yang sangat tinggi, serta kualitas hasil yang sangat baik atau hasil yang kita inginkan. Untuk selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi machinability, antara lain jenis materialnya, struktur mikro dari material tersebut, terus ada kondisi alat potong yang digunakan, serta cairan pendingin. Oh iya, tidak ketinggalan ada parameter permesinan, seperti kecepatan pemotongan dan kedalaman potong. Itu juga sangat menentukan. Misalnya, ketika aluminium yang lunak tentu menjadi lebih mudah dipotong dibandingkan dibandingkan baja tahan karat yang keras. Jadi di sini pemilihan jenis materialnya itu juga berpengaruh ya, kawan. Selanjutnya, di sini ada cara mengukur matchability. Cara mengukurnya itu matchability tidak memiliki satuan tetap, tapi sering dibandingkan secara relatif terhadap material standar. Biasanya itu baja IC 1112. Nilai matchability standar tersebut ditetapkan sebagai 100% material lain dibandingkan terhadap ini. Nah, di sini ada bandingannya ya. 100% itu lebih mudah dikerjakan. Kurang dari 100% itu biasanya sulit dikerjakan. Contoh, untuk yang matchability-nya lebih mudah dikerjakan itu ada aluminium. Ini sekitar 300% ya. Dan biasanya ada satu lagi itu baja tahan karat. Itu matchability-nya kurang dari 60%. Jadi kesimpulan untuk matchability ini adalah ukuran
kemudahan dan efisiensi suatu material yang diproses dengan mesin, semakin tinggi marginability-nya, semakin mudah dan ekonomis untuk proses pemesinan dilakukan. Oke, selanjutnya kita ke karakteristik dari material. Karakteristik material dalam suatu manufaktur merujuk pada sifat-sifat fisik, mekanik, termal, dan kimia dari suatu bahan yang menentukan cara bahan tersebut diproses, dibentuk, atau dipotong selama proses manufaktur. Nah, di sini ada jenis-jenis materialnya ya. Yang pertama itu ada sifat mekanik atau mechanical properties. Itu meliputi ketahanan tarik, kekerasan, kekakuan, kekerasan impact atau toughness, ductilitas atau kemampuan bahan untuk mengalami deformasi plastik sebelum patah, dan brittleness atau kerapuhan, kebalikan dari ductilitas tadi. Untuk yang kedua itu ada sifat fisiknya, itu ada 3. Densitas, konduktivitas termal dan listrik, dan koefisien Mie termal. Untuk yang ketiga itu adalah sifat termal atau thermal properties, yaitu ada titik lebur, konduktivitas panas, kemampuan menyerap panas atau heat capacity. Yang keempat itu ada sifat kimia atau chemical properties. Itu yang pertama itu ada korosi, reaktivitas terhadap lingkungan atau bahan lain. Lalu ada kemampuan untuk dilas, weldability. Yang terakhir ada sifat processabilitas atau processability. Yang pertama itu ada machinability, yaitu yang materi sebelumnya. Formability atau kemampuan untuk dibentuk tanpa retak. Castability, kemudahan untuk dicetak, dan weldability, kemudahan untuk pengelasan. Mengapa sih karakter material penting dalam manufaktur? Yang pertama, karakteristik material itu sangat menentukan pilihan proses manufaktur. Misalnya, material keras dan getas lebih sulit dibubut, perlu pahat khusus, atau kecepatannya itu sangat rendah. Yang kedua itu ada material yang mudah korosi. Ini perlu pelapisan atau perlakuan permukaan. Yang ketiga itu ada material ringan dan kuat, cocok untuk industri otomotif dan pesawat. Nah, di sini itu kan ada material yang keras dan getas biasanya kan sulit dibubut ya, part khusus. Nah, yang ada juga material yang mudah korosi dan perlu diperlakukan tambahan seperti pelapisan. Nah, karakteristik material akan mempengaruhi sebuah efisiensi, biaya, dan proses dalam permesinan tersebut. Selanjutnya kita ada toleransi dalam manufaktur. Toleransi adalah batas penyimpangan ukuran yang masih diperbolehkan. Misalnya di sini kita ada contoh ya. Jika poros ditentukan berdiameter 20 mm atau kurang lebihnya 0,05 mm, maka ukuran sebenarnya itu boleh antara 19,95 mm hingga 20,05 mm. Biasanya di jarak di batas toleransi tersebut itu sudah diperhitungkan dengan matang-matang sih ya. Biasanya sudah diperhitungkan, jadi batas minimumnya itu 19,95 mm dan batas maksimumnya itu ada di 20,05 mm. Jadi lebih dari segitu atau kurang dari segitu biasanya produknya situ belum belum memenuhi standar yang diinginkan.
Selanjutnya itu ada toleransi dalam manufaktur. Toleransi yang ketat akan membutuhkan mesin yang lebih presisi, waktu pengerjaan lebih lama, serta pengukuran yang lebih ketat. Hal ini tentu saja meningkatkan biaya produksi. Sebaliknya, toleransi yang longgar menurunkan sebuah biaya, tetapi beresiko terhadap kualitas pemasangan antar komponen. Nah, di sini ada dua ya poinnya. Yang pertama itu ada toleransi ketat atau kecil, dan poin-poinnya di toleransi ketat ini ada yang pertama ada butuh proses manufaktur yang lebih presisi. Misalnya, kita membutuhkan mesin CNC yang berkualitas tinggi. Yang kedua, itu ada perlu pengukuran dan kontrol kualitas lebih ketat. Itu biasanya standar dari quality control ya. Jadi, standar quality control setiap produk itu berbeda biasanya. Ya misalnya kayak tadilah toleransi ya. Toleransi 0,05 itu udah paling maksimal gitu. Terus ada sering memerlukan peralatan mahal dan lebih banyak waktu pengerjaannya. Nah, itu biasanya walau toleransinya ketat itu biasanya peralatannya itu lebih canggih dan lebih mahal lagi dan lebih banyak waktu untuk pengerjaan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Akibatnya, biaya dari manufaktur itu sangat meningkat drastis untuk toleransi yang ketat. Nah, yang kedua itu ada toleransi longgar atau besar. Biasanya proses pengerjaan bisa lebih sederhana dan cepat, dan biaya produksi lebih rendah. Namun, ada resiko suatu komponen tersebut tidak cocok satu sama lain dan bisa meningkatkan apa ya namanya barang not good lah ibaratnya jika terlalu longgar. Selanjutnya kita ada kehalusan permukaan potong dalam proses manufaktur. Kehalusan permukaan hasil permesinan juga merupakan indikator kualitas. Surface finish ini sangat berpengaruh oleh jenis proses pemesinan, kondisi pahat, kecepatan potong dan pakan, serta keberatan getaran atau penggunaan cairan pendingin. Nah, ini nanti kita bahas di materi selanjutnya. Permukaan yang halus menunjukkan proses yang baik dan presisi yang tinggi. Nah, ini ada dalam materi disebut, silakan dibaca ya. Oke, lanjut ke faktor yang mempengaruhi mempengaruhi kehalusan permukaan. Itu ada 6 poin di sini. Yang pertama itu ada jenis proses permesinan. Proses finishing seperti grinding menghasilkan permukaan lebih halus daripada roughing. Yang kedua itu ada kondisi pahat. Pahat yang tumpul atau aus dapat menghasilkan permukaan yang sangat kasar. Dan yang ketiga itu ada parameter pemotongan. Di sini dibagi 2 poin. Yang pertama adalah kecepatan potong tinggi cenderung menghasilkan permukaan lebih halus. Yang kedua, kecepatan makin tinggi biasanya meningkatkan kekasaran. Poin keempat itu ada getaran mesin. Getaran selama pemotongan menyebabkan pola permukaan kasar. Yang kelima adalah bahan benda kerja atau material keras dan rapuh cenderung lebih sulit menghasilkan sebuah permukaan yang halus. Yang keenam itu ada penggunaan cairan pendingin mengurangi panas dan gesekan, membantu menciptakan permukaan yang lebih baik. Nah, kita lanjut ke parameter utama dalam pemesinan. Beberapa parameter penting dalam pemesinan meliputi kecepatan potong, kedalaman potong, feed rate, jenis pahat yang dipakai, serta penggunaan coolant. Parameter ini harus disesuaikan dengan material dan hasil akhir yang akan kita inginkan. Nah, di sini juga ada pertimbangan dalam perancangan produk design consideration. Dalam proses desain produk, kita tidak hanya fokus terhadap fungsi saja, tetapi juga
pada kemudahan dalam proses produksi, biaya, keamanan, dan keberlanjutan produk tersebut. Faktor-faktor tersebut seperti toleransi, ergonomi, bahan baku, dan metode manufaktur perlu kita pikirkan sejak awal perancangan agar produk yang dihasilkan efisien, aman, dan dapat diproduksi secara massal. Nah, di sini ada 9 poin ya untuk pertimbangan dalam merancang sebuah produk. Itu yang pertama itu dari fungsionalnya, material yang kita pakai, proses manufakturnya seperti apa, terus toleransi dan keakuratan si produk itu bagaimana, ergonomi, estetika si produk, total biaya keseluruhan total produk tersebut, pertimbangan keamanan dan regulasi. Nah, ini biasanya di sini ada regulasinya juga. Biasanya kalau membuat suatu produk itu regulasinya apa gitu. Terus yang terakhir itu ada daur ulang produk atau biasanya kita menyebutnya recycle ya, atau cycle life. Oke, selanjutnya kita ada di jenis-jenis cairan dalam manufaktur. Jenis-jenis cairan berdasarkan komposisi dan fungsi dalam manufaktur. Cairan dalam manufaktur memainkan peran penting, bisa sebagai pendingin, pelumas, cairan hidrolik, atau cairan pembersih. Seperti setiap jenis cairan memiliki fungsi spesifik yang mendukung kelancaran dan keselamatan sebuah proses tersebut. Jadi cairan ini itu biasanya kalau dalam teknik manufaktur, cairan ini seperti pelumas, pendingin, dan cairan hidrolik yang berperan penting dalam efisiensi umur alat dan keselamatan dalam proses produksi. Nah, di sini ada klasifikasi terhadap cairan berdasarkan fungsi dan komposisinya. Nah, di sini kita ada 3 poin ya. 3 poin. Itu berdasarkan komposisi kimia itu ada 2. Yang pertama itu ada cairan murni dan yang kedua itu ada cairan campuran. Nah, kalau berdasarkan fungsi dalam proses manufaktur yang biasa dipakai pembahasan sebelumnya, itu ada cairan pendingin, coolant, itu biasanya buat seperti mesin CNC ya. Terus cairan pelumas, nah itu pelumas biasanya pelumasan buat kalau kita mau membentuk sesuatu dengan pahat, itu biasanya pahat otomatis itu biasanya sering kita kasih lubrikan atau oli itu biar mempermudah gesekannya halus. Terus ada cairan hidrolik, ini biasanya buat cairan hidrolik ya. Terus cairan pembersih. Nah, terus ada yang poin terakhir itu ada cairan khusus industri. Cairan di sini ada 3. Cairan elektroda, biasanya untuk listrik ya. Terus cairan pendingin cutting tools dan coolant. Nah, ini coolant mesin CNC atau cairan pendingin untuk mesin CNC. Pemilihan jenis cairan yang tepat akan mempengaruhi kualitas hasil pemesinan serta umur si alat potong tersebut. Oke, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa setiap keputusan dalam proses pemesinan mulai dari pemilihan material, parameter pemesinan hingga penggunaan cairan pendingin berdampak langsung terhadap biaya, kualitas, dan efisiensi produk dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomi secara bersamaan. Kita dapat menghasilkan produk yang unggul secara fungsional dan kompetitif secara biaya. Jadi, terima kasih untuk yang sudah menonton video tugas proses manufaktur ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.